Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Di sini kita masih membahas masa Orde Baru dan awal Orde Baru dan masa reformasi. Ya, tadi kita di sini ditegaskan kita hanya membahas masalah politik, ya, masa politik dan ekonomi. Jadi dari masa awal lama, dari masa Orde Lama sampai masa Orde Baru yang dibahas adalah masalah politik dan ekonomi. Nah, masa Orde Baru tadi kita lihat bahwa di masa Orde Baru sudah tertata karena diadakan pemilu yang berkesinambungan, sistem politik luar negeri juga ada diperbaiki, hubungan dengan negara Singapura, Malaysia sudah diperbaiki, kita masuk lagi ke jadi kota PBB. Nah, berarti politik kita sudah mulai jalan dengan baik. Oke, untuk yang selanjutnya kita bahas tentang ekonomi Indonesia pada saat Orde Baru. Oke, ini dia. Kita masuk masalah perkembangan ekonomi, ya. Masa Orde Baru, ingat, masa Orde Baru, politik udah lewat, udah bisa kita lihat tadi secara perlahan-lahan tertata dengan baik, ya. Hubungan dengan negara lain, di dalam negeri segala macam. Oke, kita masuk ke masalah ekonomi. Di sini, masa Orde Baru, di masa pemerintahan seperti Soeharto ini, mewarisi kemerosotan ekonomi awal masa Orde Lama, ya, yang dialami oleh pemerintah sebelumnya, yaitu ditandatangani dana rendahnya pendapatan per kapita penduduk, terus dan tingginya tingkat inflasi dan hancurnya sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi pada masa itu, pada masa Soekarno itu. Nah, saya pernah jelaskan kemarin, minggu-minggu yang kemarin, bahwa masa Soekarno itu konflik politik di daerah-daerah juga tidak aman, ya kan? Jadi otomatis menguras juga tentang ke masalah perekonomian. Nah, untuk mengatasinya masalah ekonomi tadinya Orba, ya, masa Orba ini membuat program jangka pendek. Nah, di situ dikenal dengan istilah program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS nomor 23 garing MPRS garing 1966. Nah, yang diarahkan untuk pengendalian inflasi, terus melakukan rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan mencukupkan kebutuhan sandang dan pangan, seperti itu. Nah, terus masa Orde Baru juga, masa Soeharto ini, pada April 1969, nah pemerintah, ya, melakukan landasan untuk pembangunan yang dinamakan dengan Repelita. Nah, di sini kita kenal dengan istilah Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Itu ya. Nah, ini dia kita perhatikan. Nah, Repelita 1, ya, 1 dimulai tahun 1969. Ini difokuskan pada upaya rehabilitasi sarana. Nah, kita perhatikan, nanti setiap Repelita bisa kita lihat bahwa Repelita ini membahas tentang ini, Repelita ini membahas tentang ini, seperti itu. Bukan satu permasalahan, tapi tetap dititik beratkan pada bidang ekonomi, karena ekonomi saat itu masih amburadul, ya. Nah, Repelita 1 difokuskan pada realisasi sarana penting, itu pengembangan iklim usaha dan investasi, juga sistem pertanian yang untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat pada masa itu. Kita ingat bahwa pada zaman zaman Soekarno, ini pengusaha mengalami kebangkrutan, ya, dibandingkan dengan usaha swasta yang luar. Jadi otomatis ekonomi semakin sulit. Nah, di sini di sektor pertanian, membuat irigasi, teknologi pertanian, pembayaran melalui kredit perbankan, bantuan pupuk dan pemasaran hasil produksi, dan akhirnya Repelita 1 ini berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi baik. Inflasi dapat ditekan. Kalau tadi inflasi terjadi, nah di Repelita pertama dimulai tadi bisa menekan inflasi tersebut. Nah, next Repelita kedua dan ketiga ini berlangsung tahun 1974 sampai 1984. Ini difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, ya, terus stabilitas nasional, pemerataan pembangunan yang ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Nah, di sini yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, seperti itu. Nah, pada tahun 1984 di sini Indonesia berhasil mencapai swasembada beras di Indonesia pada saat itu. Terus Repelita yang ketiga itu 4 dan 5, ya, yang ketiga 4 dan 5 pada tahun 1994 tadi kita katakan, ya, dari Repelita yang tadi
3 dan 4, 2 dan 3, di sana berhasil kita Indonesia membuat swasembada beras. Nah, sampai kita dikenal dengan negara agraris, negara pertanian, negara maritim itu tadi banyak menghasilkan pertanian seperti itu. Nah, di sini difokuskan juga pada pembangunan di bidang pertanian juga. Itu mulai meningkatkan sektor industri. Yang khususnya menghasilkan barang-barang ekspor. Ya, barang-barang ekspor. Jadi kita digalakkan pada Repelita ini untuk menciptakan barang-barang ekspor bisa kita eksporkan ke luar negeri seperti itu. Nah, terus pengolahan hasil pertanian, industri padat karya, yakni industri yang banyak menyerapkan tenaga kerja dan dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Nah, inilah yang diharapkan pada Repelita yang ini. Terus memang pada masa Orba ini dititik beratkan pada program sektor pertanian. Mengapa? Karena kita untuk memulihkan perekonomian tadi dan menganggap ketahanan pangan adalah syarat utama untuk mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi. Seandainya ekonomi itu tidak stabil, otomatis rakyat tidak tercapai kemakmuran rakyat. Berarti gagal kita untuk mengangkatkan ekonomi rakyat tersebut. Nah, terus ini ada beberapa sendi pokok, ya, sendi pokok yang terdapat pada demokrasi Pancasila ini tadi. Nah, tercantum pada Undang Dasar 1945. Ada beberapa sendi pokok, di sana ada kita lihat bermacam option. Dari A, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, gitu ya. Tindakan dalam bentuk apapun harus dilandasi oleh hukum, seperti itu. Karena kita berada negara yang hukum harus dilandasi dengan hukum. Nah, negara bisa juga menjamin adanya persamaan kedudukan dalam hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi Indonesia dijamin ada haknya kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi mau orang miskin, mau orang kaya, kalau dia menuntut keadilan, dia berhak untuk mendapat perlindungan hukum, seperti itu. Terus kedua atau B, Indonesia menganut sistem konstitusional dan konstitusi yang mengikatnya adalah Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, ini tadi seperti pada pertemuan yang kemarin saya katakan bahwa pada masa Orde Baru ini mereka harus berlandaskan Pancasila Undang Dasar 45. Kalau keluar dari itu, berarti mereka tidak bisa membuat organisasi di Indonesia seperti itu. Nah, terus yang ketiga atau C, MPR ya, memegang kekuasaan tinggi negara. Ya, MPR, tadi MPR memegang kekuasaan tinggi negara dengan tugas-tugas pokoknya yaitu menyusun GBHN dan memilih presiden juga wakilnya. Nah, di sini kalau dikatakan bahwa bukan presiden yang memegang tinggi kekuasaan negara, presiden dan di bawah MPR. Jadi presiden harus ikut peraturan dari MPR. Seperti itu. Nah, selanjutnya, presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi. Ini dia, presiden itu penyelenggara pemerintahan tertinggi setelah MPR. Jadi MPR yang berhak, baru presiden, seperti itu ya. Nah, presiden juga diangkat oleh MPR dan harus tunduk kepada MPR, seperti itu. Presiden adalah mandataris atau pemegang kekuasaan, ya, yang wajib menjalankan keputusan-keputusan MPR. Nah, kalau misalnya MPR tadi seperti saya katakan, setiap 5 tahun sekali ada sidang istimewa namanya. Ya, sidang istimewa itu menuntut, istilahnya meminta pertanggungjawaban presiden selama pemerintah tersebut. Seandainya MPR tidak bisa nerima, DPR tidak bisa nerima, presiden saat itu wajib mengundurkan diri. Ganti dengan selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ya, sendi-sendi pokok tadi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, ini dia. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, ya. Tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat yang dipegang oleh Presiden. Tadi saya katakan bahwa DPR bisa istilahnya mengintip, ya, mencari apa istilah selama Presiden menjabat, apa yang dia lakukan, ada nggak kesalahan segala macam, itu wajib sama DPR tadi. Nah, terus Menteri Negara ya merupakan pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden. Nah, seperti kita lihat kan sampai saat ini juga Presiden mempunyai kabinet. Nah, dalam kabinet itulah adanya para menteri itu tadi, sesuai dengan foksi-foksinya, ya, sesuai dengan judis-judisnya, itu yang mereka jalani. Jadi bertanggung jawabnya kepada Presiden, laporannya kepada Presiden, bukan kepada DPR. Itu dia. Nah, terus berdasarkan hal inilah sistem kabinet yang berlaku adalah kabinet presidensial atau kabinet kepresidenan. Terus selanjutnya kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, next ini saya jelaskan bahwa pada masa Soekarno itu ya kekuasaan negara tidak terbatas karena apa? Dia bisa mengangkat kekuasaan dia menjabat sebagai presiden seumur hidup. Possible, nggak bisa terjadi di Indonesia seperti itu. Oke? Nah, ini dia masa Orde Baru. Nah, ini dia tadi kan
masa Orde Lama ya. Di masa Orde Baru dianggap berhasil melakukan pembangunan secara fisik. Nah, tetapi tetap mempunyai kekurangan-kekurangan antara lainnya ada di sini ya. Ya, kita maklumi tidak semua yang tadi penderitaan di zaman Orde Lama, kerugian zaman Orde Lama mau disulap kembali secara mutlak ya, secara instan tidak mungkin. Pasti melalui step by step rencana pembangunan masa Orde Baru tadi. Makanya di zaman Orde Baru ini membuat repelita, membuat pemilihan umum segala macam dengan tujuannya bisa merubah suasana step by step masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Nah, di sini kita perhatikan ya. Antara lain kekurangannya adalah semakin berkembangnya korupsi, ini dia, kolusi dan nepotisme. Ini dia. Zaman Orde Baru jadi korupsi. Misalnya, nah saya pernah dulu membaca ya bahwa di zaman Orde Baru tidak boleh misalnya suami istri kerja satu kantor, itu nggak boleh, takut terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme itu tadi. Nah, terus pembangunan yang tidak merata, ini dia. Di zaman Orde Baru ini juga kekurangannya pembangunan tidak merata, terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat. Nah, orang daerah menganggap bahwa pembangunan itu hanya berada di pusat saja, sementara pajak dibayar dari daerah juga ikut membantu. Nah, akhirnya yang kaya makin kaya dan miskin semakin miskin, itu kata mereka. Di zaman Orde Baru ini tadi kita lihat kan bermacam-macam terjadi keberhasilan ya, tetapi pasti ada kekurangannya ya, pasti ada kekurangan. Itulah namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Tetapi sudah kita lihat bahwa step by step perubahan sudah terjadi ya, sudah terjadi. Nah, kekurangan ini kita lihat tadi udah jelasin di atas ya, ada semakin berkembang korupsi segala macam. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah masalah ketidakpuasan masyarakat. Nah, mengapa masyarakat tidak puas? Karena apa? Munculnya gerakan, akhirnya tidak puas dengan pembangunan tadi, katanya berpusat cuma di daerah pusat saja, di daerah miskin yang miskin semakin miskin, yang kaya makin kaya, terus tidak tercapai tujuan yang masyarakat harapkan. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan separatis, yaitu gerakan yang ingin merdeka, yang ingin buat kelompok sendiri, ya, nanti ingin bersatu dengan pemerintah pusat. Untuk apa bersatu kalau hidup kita tetap juga miskin, seperti itu. Akhirnya timbullah seperti GAM. Nah, dengan GAM di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka, di Irian Jaya. Nah, Irian Jaya itu pernah terjadi juga seperti itu. Kenapa? Mereka meminta keadilan, ingin merdeka, sampai munculnya gerakan ingin merdeka sendiri seperti itu. Nah, untuk tambahannya ya, bahwa sampai detik ini juga di Irian Jaya itu masih ada juga pemberontakan-pemberontakan seperti itu. Cuma mereka melakukan secara diam-diam di dalam hutan. Ya, dalam hutan. Kenapa? Mungkin bisa mereka lihat sendiri bahwa tidak adilan pemerintah yang saat ini, ya, di saat ini terhadap daerah mereka. Akhirnya mereka ingin untuk merdeka sendiri, ingin punya negara sendiri, tanpa mereka pikirkan penghasilan mereka dari mana. Untuk buat suatu negara itu harus ada pemasukan daerah yang cukup. Nah, seperti itu. Nah, inilah kekurangan-kekurangan di masa Orde Baru yang bisa kita lihat di sana. Terus selanjutnya, adanya kecemburuan sosial dari masyarakat lokal. Tadi ya, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, misalnya zakat transmigrasi. Nah, pada masa Orde Baru ini, masa Soeharto ini ya, saya masih ingat bahwa beliau mencanangkan adanya transmigrasi yang diperoleh tunjangan hidup. Nah, orang yang Trump ini tadi dikasih tunjangan hidup, ya, dikasih modal. Sedangkan masyarakat lokal yang ada di sana tidak ada sokongan modal. Nah, itu udah menimbulkan kecemburuan sosial itulah. Terus terjadinya pelanggaran HAM. Nah, ini ya, terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat non-pribumi, seperti penutupan sekolah Tiongkok pada tahun 1966 dan koran yang berbahasa Mandarin itu dihapus pada masa ini. Apa sebabnya? Belum kita bahas, ya. Nanti kita akan tahu apa perkembangan selanjutnya. Nah, terus di sini dilakukan berbagai upaya untuk menolak kritik. Ya, kita berhak mengeluarkan pendapat sesuai dengan Undang Dasar 45. Kita berhak berpendapat dan mengeluarkan pendapat. Kita berhak mengkritik. Nah, di sini masa Orde ini kita ditolak, tak boleh mengkritik gitu ya. Akhirnya terjadi oposisi terhadap pemerintah saat itu. Jadi kalau misalnya kita oposisi, misalnya kita sebagai mahasiswa ini, kita kan demo ikut BEM misal gitu ya, kita mahasiswa yang aktif di kampus, itu nanti manusia yang kritis itu ditahan, ditangkap tanpa beralasan, dengan alasan mengapa mengkritik. Nah, otomatis kita tidak bisa berpendapat, kan seperti itu. Nah, ini di masa ini, menghalangi kebebasan pers, banyak media cetak dicabut. Inilah adanya kekerasan dalam pemilu tahun 1982. Ini salah satu kekurangan Orde Baru ya. Oke, menurunnya kualitas ABRI. Nah, tadinya ABRI yang diagung-agungkan, sekarang menurun kualitas ABRI yang memiliki tugas utama dalam pertahanan keamanan karena sibuk berpolitik, seperti itu. Nah, pada di sana tadi kan, mengapa ABRI diangkat?
ya ada dui fungsinya ABRI karena katanya bisa untuk menstabilkan keamanan, mempertahankan keamanan. Jadi ternyata setelah terjadi ABRI-nya diangkat, di situ timbul kesibukan yang lain. Lupa dengan pertahanan keamanan karena sibuk berpolitik ABRI ini tadi. Terus para pengusaha swasta, nah dia para pengusaha swasta sebagai pelaku ekonomi menguasai hampir 70% perdagangan Indonesia pada masa itu. Mengapa? Nah ini lagi kita perhatikan, inilah salah satu kekurangannya pada zaman Orba saat itu. Jadi ekonomi memang hampir pulih, tapi belum pulih sementara. Mengapa? Karena di sana terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah itu bisa kita perhatikan sampai detik ini masih ada itu terjadi. Oke, untuk pertemuan sekali ini tentang ekonomi, ya kita mulai step by step mulai memulihkan keadaan ekonomi masa Orde Baru, tetapi belum begitu sempurna. Kita tunggu sampai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.